Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak dan Ibu, kembali lagi. Kali ini saya membuat video untuk tutorial cara bagaimana untuk mengisi rencana aksi, realisasi dan juga bukti dukung untuk SKP triwulan kedua pada e-kinerja tahun 2024. Nah, seperti apa cara pengerjaannya yang mudah dan juga cepat tanpa ribet? Silahkan nonton terus video saya dari awal sampai habis biar nanti Bapak dan Ibu bisa paham untuk cara kerja atau mengisi dari rencana aksi dan juga bukti dukungnya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya. Oke, pertama-tama silahkan buka dulu laman web Bapak dan Ibu, lalu ketik e-kinerja. Kemudian nanti akan tampil seperti yang ada pada video ini. Lalu Bapak dan Ibu silahkan masukkan NIP dan juga password, lalu klik login. Nah, setelah nanti terbuka seperti ini, silahkan Bapak dan Ibu klik penilaian. Oke, kita lanjut. Sekarang kita sudah ada di laman penilaian SKP ya. Nah, Bapak dan Ibu silahkan lihat di sini sudah ada untuk penilaian dari triwulan pertama kita yang sebelumnya pada bulan lalu itu, kalau nggak salah kita sudah kerjakan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk input rencana aksi dan juga bukti dukung untuk triwulan yang kedua. Nah, caranya kita lanjut, kita klik tambah periode penilaian seperti yang ada pada video ini. Baik, setelah terbuka, kita klik di sini, lalu kita akan pilih periode triwulan kedua, lalu oke. Nah, sekarang kita scroll ke bawah ya, dan sudah terlihat di sini untuk triwulan yang kedua. Kita langsung saja untuk menginput dan caranya itu klik rencana aksi. Oh iya, Bapak dan Ibu perlu saya jelaskan sedikit ya. Kalau rentang waktu untuk periode triwulan kedua ini yaitu mulai dari April sampai dengan Juni. Jadi tidak semua rencana aksi yang ada kita tambahkan. Jadi kita isi sesuai dengan yang kita jalankan saja di triwulan yang kedua ini. Begitupun jika ada rencana aksi yang dilaksanakan baru pada rentang waktu April sampai dengan Juni, berarti Bapak dan Ibu perlu untuk merevisi kembali dulu RHK Bapak dan Ibu sebelumnya. Nah, contoh ya, di triwulan pertama kami itu belum melakukan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Tapi di bulan Mei kemarin kami sudah melakukan PPDB dan saya pun aktif untuk menjadi salah satu panitia. Sehingga di rencana aksi untuk triwulan kedua ini saya harus menambahkan atau tambahkan RHK mengenai penerimaan peserta didik yang baru. Nah, jadi cara untuk revisi RHK itu ya, RHK kita sebelumnya yaitu dengan cara harus meminta langsung pada atasan kita agar status SKP pada e-kinerja kita ini dikembalikan menjadi draft. Jadi seperti ini ya Bapak dan Ibu, bisa dilihat di sini. Lalu nanti setelah berubah kita baru mulai untuk bisa menambahkan RHK terbaru kita. Baik, kita langsung saja ya untuk mengisi RHK terbaru dulu. Jadi kita flashback lagi seperti mengisi RHK sebelumnya. Jadi dimulai dengan input RHK atasan yang diintervensi. Kemudian kita pilih untuk jenis RHK-nya, kita bisa pilih tambahan ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk rencana hasil kerjanya, nah kita isi keikutsertaan dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru di Min 2 Kota Makassar. Ya, ini sesuai dengan RHK saya ya Bapak dan Ibu. Lalu setelah itu klik OK. Oke, sekarang kita lihat di sini sudah terinput ya RHK terbarunya. Bisa dilihat di sini sudah betul. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita klik lagi tambahkan untuk indikatornya. Jadi kita tambahkan indikatornya mulai dari aspek, yaitu seperti yang kemarin tetap kuantitas ya. Lalu untuk indikatornya
kita sesuaikan saja ya, karena seperti biasa ini tidak ada format khusus dalam mengisi kata-kata di indikatornya. Oke, setelah itu targetnya kita isi sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah itu selesai, lanjut klik OK. Lanjut, setelah itu tambahkan lagi indikatornya. Lalu selanjutnya untuk aspek di sini kita pilih kualitas. Nah, hampir sama ya dengan yang tadi, kita pilih aspek kualitas tadi, lalu indikator di sini kita tulis persentase keaktifan kegiatan. Jadi persentase keaktifan kegiatan ya Bapak dan Ibu. Lalu untuk targetnya silahkan isi 95% ya. Lalu setelah itu klik OK. Baik, lanjut lagi untuk di sini kita pilih aspek di sini yaitu waktu ya. Untuk indikatornya boleh diisi ketepatan waktu pelaksanaan. Dan untuk targetnya itu adalah kalau kami itu 2 bulan ya, saat PPDB kemarin jadi 2 bulan. Oke, setelah itu kita bisa cek semuanya sudah terisi ya, seperti ini. Sudah ada kuantitas, kualitas dan juga waktunya. Nah, karena kemarin saya juga menjadi panitia untuk pelaksanaan KSM tingkat kabupaten atau kota, jadi saya akan isi lagi untuk menambahkan RHK terbaru saya. Caranya itu sama dengan yang tadi, klik tambah RHK dan mulai isi lagi RHK atasan yang diintervensi. Kemudian pilih lagi untuk jenis RHK-nya, kita pilih yaitu tambahan. Oke, lanjut. Kemudian untuk rencana hasil kerja itu saya akan isi di sini keikutsertaan dalam kegiatan kepanitiaan KSM tingkat kabupaten atau kota. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang kita lanjut lagi lakukan hal yang sama dengan pengisian indikator tadi ya. Nah, kita lihat di sini, kita scroll ke bawah ya Bapak dan Ibu. Lalu, nah, coba cek dulu di sini tadi yang mana ya. Oke, yang ini ya Bapak dan Ibu bisa dilihat. Lalu kita klik tambah indikator seperti ini. Lalu setelah kita klik, lalu isi untuk aspeknya sama, kita pilih kuantitas ya. Kita isi kuantitas di sini, lalu untuk indikatornya di sini disesuaikan sesuai dengan RHK kita ya. Jadi diisi keikutsertaan tadi dalam kegiatan KSM. Lalu setelah itu isi untuk targetnya ya, kita isi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu juga. Lalu setelah itu OK. Lanjut lagi, kita klik tambah indikator seperti ini yang ada di video. Lalu isi untuk aspeknya itu adalah kualitas. Lalu lanjut lagi, kita isi di sini untuk indikatornya. Kita sesuaikan ya untuk isi ataupun kata-kata yang ada di indikatornya sini. Lalu untuk targetnya di sini kita isi 95%. Lalu klik OK. Baik, lanjut lagi Bapak dan Ibu, klik tambah indikator di sini. Lalu isi aspek waktu. Kemudian untuk indikatornya di sini kita isi saja ketepatan waktu pelaksanaan. Dan untuk targetnya itu KSM kami kurang lebih 4 bulan ya. Lalu silahkan klik OK. Nah, setelah semuanya sudah terisi seperti ini, bisa kita cek satu-satu ya. Nah, sudah terisi, lalu kita akan ajukan kembali SKP kita. Caranya silahkan klik ajukan SKP. Lalu silahkan Bapak dan Ibu untuk menunggu dari atasan untuk persetujuan selanjutnya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini ya, di sini masih pengajuan statusnya, dan nanti setelah berubah seperti ini menjadi persetujuan, barulah kita bisa lanjut untuk mengisi rencana aksi dan juga bukti dukung kita. Nah, di sini sudah kita lihat statusnya persetujuan ya, jadi kita bisa langsung untuk mengisi rencana aksinya. Baik, Bapak dan Ibu bisa langsung klik penilaian seperti yang ada di video ini ya. Lalu setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari, lalu kita klik rencana aksi ya. Lalu setelah terbuka, sekarang kita mulai untuk klik tambah. Ingat ya Bapak dan Ibu, tidak semua rencana aksi kita isi di triwulan yang kedua ini.
kita isi itu sesuai dengan yang kita laksanakan saja di rentan waktu antara bulan April sampai dengan bulan Juni. Nah, di sini saya langsung mengisi untuk RHK poin kedua, karena RHK poin pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran itu saya sudah selesaikan semuanya di triwulan yang pertama kemarin ya. Jadi di triwulan kedua saya sudah tidak kerja lagi, mengerjakan lagi untuk perangkat pembelajaran saya. Jadi saya langsung fokus untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum. Oke, langsung saya klik tambah ya di sini Bapak dan Ibu bisa dilihat. Nah, kita juga bisa langsung saja mengcopy di sini untuk RHK-nya. Kita copy saja seperti ini, lalu nanti kita paste pada kolom rencana aksinya. Kemudian ubah kata depannya di sini menjadi aktif melaksanakan. Oke, setelah itu nanti langsung kita lanjut untuk targetnya. Di sini saya akan input itu 3 laporan ya yang akan saya input. Nah, kebetulan yang akan saya input itu adalah video pembelajaran kelas 5A, 5B dan juga 5C yang sebelumnya juga sudah saya upload di channel YouTube saya. Jadi nanti saya langsung saja masukkan link channel YouTube saya. Oke, setelah itu kita klik OK. Baik, lanjut lagi di RHK yang ketiga saya. Untuk tersedianya laporan evaluasi hasil pelaksanaan dan penilaian ya, penilaian pembelajaran, saya klik tambah lalu isi rencana aksi. Tadi saya copy dulu ya untuk RHK-nya tadi, lalu saya akan paste di sini di kolom rencana aksi. Lalu saya ubah sedikit kata-katanya yang ada di depan. Oke, setelah itu saya lanjut lagi untuk targetnya, sama ada 3 laporan yang akan saya input nanti. Untuk target sendiri kita sesuaikan ya Bapak dan Ibu dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalaupun hanya 1 laporan itu juga boleh ya. Jadi tidak mesti harus 2 ataupun 3. Baik, lanjut untuk RHK yang keempat ya. Di sini tentang keikutsertaan dalam pelatihan Pintar Kemenak ataupun pelatihan yang lain. Nah, maaf ya Bapak dan Ibu, tadi waktu saya isi di sini kolomnya, waktu saya tambahkan itu saya lupa untuk rekam. Jadi nanti saya isi itu sama ya. Saya isi seperti ini, yaitu rencana aksi. Saya tulis di sini keikutsertaan atau aktif dalam mengikuti pelatihan Pintar Kemenak. Nah, untuk targetnya sendiri di sini ada 1 laporan ya. Saya satukan untuk sertifikat saya satukan menjadi 1 laporan. Jadi nanti hanya 1 laporan yang akan saya input. Oke, kemudian klik OK. Nah, baik, kita lanjut lagi. Di sini langsung kita loncat untuk pengisian RHK yang ketujuh ya Bapak dan Ibu, yaitu keikutsertaan dalam kegiatan PPDB di Min2 Kota Makassar. Nah, caranya sama, saya copy dulu kata-katanya di sini, lalu nanti saya klik tambah, kemudian saya paste dalam kolom rencana aksi. Dan kemudian saya akan tambahkan untuk targetnya di sini yaitu 1 laporan ya yang akan saya input, kemudian klik OK. Baik, selanjutnya lagi untuk RHK yang ke-8, yaitu keikutsertaan dalam kegiatan KSM. Ya, kita copy lagi kata-katanya, lalu klik tambah, kemudian paste pada kolom rencana aksi. Jangan lupa tambahkan kata aktif di sini ya. Lalu untuk targetnya itu 1 laporan juga, kemudian OK. Oke, setelah rencana aksi terisi, kita scroll ke atas, kita lanjut untuk klik kembali ya di bagian sini. Lalu kita akan mengisi lagi untuk bukti dukung dan lihat hasil. Kita klik di sini. Nah, kemudian langsung kita scroll ke bawah. Kita langsung klik edit ya yang ada di sini Bapak dan Ibu bisa dilihat. Kita klik edit di sini. Lalu kita isi kolom untuk realisasinya itu ada 3 laporan sesuai dengan yang sudah kita input tadi di RHK-nya ya. Oke, untuk sumber datanya kita isi di sini laporan kegiatan. Oke, lalu kemudian klik OK. Baik, selanjutnya kita klik lagi untuk
tambah di sini ya, untuk tambah untuk menginput bukti dukung ya. Jadi klik tambah, lalu nanti setelah terbuka kita isi nama bukti dukungnya dulu ya. Jadi saya akan isi di sini untuk nama dari bukti dukung saya itu ya adalah pembelajaran di kelas 5A. Jadi saya ketik di sini pembelajaran di kelas 5A. Ingat ya Bapak dan Ibu, kalau yang diupload itu hanya link saja. Link dari Google Drive boleh, ataupun link YouTube boleh juga, ataupun link dari Instagram Bapak dan Ibu. Terserah ya, yang penting itu sama dengan bukti dukung yang Bapak dan Ibu laksanakan di lapangan. Oke. Jadi pastinya juga yang dapat terbaca oleh orang lain ataupun atasan kita yang akan menilai nanti ya. Oke, di sini saya masukkan link untuk bukti dukungnya ya. Oke, saya copy dari channel YouTube saya yang dimana saya pernah upload video pembelajaran kelas 5A ini di channel YouTube saya. Jadi saya masukkan saja link yang ada di channel saya input di sini. Setelah itu saya klik OK. Oke, lanjut lagi kita lakukan hal yang sama ya. Oke, kita klik tambah di sini. Oke, kita klik tambah, lalu kita input di sini itu namanya adalah pembelajaran pada kelas 5B. Jadi tadi 5A, sekarang 5B. Dan untuk di sini linknya sama, saya ambil juga dari channel YouTube saya. Saya klik di sini, saya copy linknya, lalu saya paste pada rencana di sini ya, maaf, di bukti dukung saya. Setelah itu klik OK. Nah, lanjut lagi kita klik tambah. Kemudian isi nama dari bukti dukung yaitu pembelajaran kelas 5C. Nah, lalu untuk bukti dukungnya sama, saya ambil link dari channel YouTube saya tadi, tapi linknya beda ya. Saya ambil untuk kelas 5C yang sudah saya upload di channel YouTube saya. Saya ambil, saya copy di sini. Oke, kemudian saya paste di sini lalu klik OK. Oke, setelah terupload semua yang ada di kolom untuk kuantitas, lanjut lagi kita upload hal yang sama persis dengan yang di atas ya. Tapi kita uploadnya pada kolom kualitas. Kita mulai klik edit dulu, lalu isi realisasinya berapa persen ya. Kemudian sumber datanya itu yaitu bukti dukung teridentifikasi. Kemudian klik OK. Oke, lanjut. Kita klik tambah di sini lagi. Lalu mulai upload sama dengan yang tadi ya, pembelajaran kelas 5A. Kemudian kita isi link di sini yang sama juga dengan yang di atas tadi. Lalu klik OK. Oke, lanjut lagi kita klik tambah untuk pembelajaran kelas 5B. Kemudian kita isi link yang sama yaitu link video pembelajaran kelas 5B. Kemudian klik OK. Lanjut lagi di sini kita klik tambah. Kita isi nama bukti dukungnya pembelajaran kelas 5C. Kemudian isi lagi linknya untuk link video kelas 5C ya, ingat. Oke, kemudian klik OK lagi. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi untuk kolom waktunya ya. Di sini Bapak dan Ibu, kita klik edit lalu isi kolom realisasinya ya. Kita isi di sini itu 12 bulan ya. Dan kemudian untuk sumber datanya yaitu ketepatan waktu pelaksanaannya atau ketepatan waktu juga boleh. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita klik tambah di sini untuk isi bukti dukungnya ya. Isi nama bukti dukung sama ya dengan yang di atas yaitu pelajaran kelas 5A. Kemudian isi link video pembelajaran kelas 5A di sini. Kemudian OK. Lanjut lagi kita tambah lalu isi nama bukti dukung yaitu pembelajaran kelas 5B. Kemudian sama isi link di sini, link dari video pembelajaran kelas 5B ya. Kemudian klik OK. Lanjut lagi di sini kita klik tambah lalu pembelajaran kelas 5C. Lalu kita isi lagi untuk linknya di sini link video kelas 5C ya, pembelajaran kelas 5C. Kemudian klik OK. Nah, setelah semuanya sudah terisi yang di RHK tadi, maka silahkan Bapak dan Ibu lanjutkan lagi untuk pengisian keseluruhan dari RHK yang kita laksanakan pada periode bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2024 ini. Ingat ya Bapak dan Ibu,
yang kita kerjakan itu hanya yang di triwulan kedua saja. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu mengerjakan seluruh RHK yang ada di SKP kinerja kita ya. Jadi yang dikerjakan hanya yang ada di triwulan kedua saja. Oke, kita lakukan pengisian bukti dukungnya sampai semuanya benar-benar sudah terisi atau sudah terinput. Nah, setelah semuanya sudah terisi seperti ini ya, semuanya sudah terisi, maka selesailah pengisian SKP triwulan kedua kita untuk periode April sampai dengan Juni tahun 2024 ini. Nah, kita tinggal menunggu hasil penilaian dari atasan kita. Oke, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.